Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Halo, selamat datang di Portal, podcast anak transportasi dan logistik. Nah, di podcast kali ini aku bakal ditemenin sama kakak-kakak mahasiswa Teknik Dirgantara ITL Trisakti. Halo. Hai. Ini dilihat-lihat seragamnya udah Tekdir abis. Ya dong. Iya dong, ini. Boleh kali ya yel-yelnya anak Tekdir gimana sih? Oh iya. Tekdir ini kita punya namanya jargon ya. Oh, jargon. Jadi kalau misalnya kita bilang Teknik Dirgantara, nanti jawabnya satu rotasi. Terus ikutan ya. Iya, Biar anak rame. TU ikutan nih. Iya, biar rame aja. Biar Oke? rame. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Teknik Dirgantara. Satu rotasi. Oke, sebelum lanjut ngobrol boleh dong perkenalkan diri dulu dari nama sama angkatan berapa nih kakak? Dari siapa nih? Dari ladies first. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Raina Reyes Rangkuti dari angkatan 2022 Teknik Dirgantara. Dan saya Yohanes Bagas Eko Prastio dari Teknik Dirgantara 2021. Oke. Jadi tuh kemarin sebenarnya Tekdir ada kegiatan apa sih? jadi sebenarnya kita itu melakukan kunjungan industri. Nah, itu tuh kurang lebih 5 hari. Tapi untuk kegiatannya sendiri itu 4 hari. Nah, kita itu ke PPI, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, yang ada di Tangerang Selatan, dan juga kita ke Budiarto, Bandara Budiarto, yang ada di lingkungan PPI itu. Nah, dan kita juga sekaligus juga kita ke Balai Kalibrasi di situ. Jadi 3 tempat itu dalam 4 hari. Itu nginep berarti di mana tuh nginepnya? Kita nginepnya yang cewek itu di Mes Alpha, yang kalau yang cowok cowok di Mes Tower. Oh, oke. Itu sebenarnya awal mula adanya Queen ini tuh sama siapa sih? boleh bang. Boleh. Jadi pencetusnya itu pertama dari dosen kita, ada Pak Wahyu. Betul. Jadi Pak Wahyu sama Pak Anis ya. Sama Nah, satu lagi ada Pak Pak Tevi. Tevi. Kebetulan beliau-beliau ini juga ngajar di sini ITL, dan ya. juga ada yang ngajar di sana juga. Di Gitu. ini PPIC ya? Ya betul. Oh, oke. Nah, jadi mereka itu mencetuskan kalau dari Tekdir ini buat ngimplementasiin terkait dengan pembelajaran di kita itu ada nih di PP ini terkait simulasinya ataupun segala macamnya, dan juga tadi kan ada kan ke UPBU Budiarto sama Balai Kalibrasi. Nah, di situ kita kayak ngimplementasiin materi-materi yang nggak ada di sini tapi kita Di bisa sana lihat langsung iya, gitu. keren banget sih. Emang. Itu berarti angkatan 21 sama 22 wajib ikut ya kunjungan industrinya? Untuk wajib apa enggaknya sebenarnya itu tidak wajib, tapi disarankan karena karena saran dari Kaprodi kita sendiri ini tuh udah mencakup semuanya dari pembelajaran kita juga yang ada di sini. Jadi kayak kalau misalkan nggak ikut ya Sayang banget ya. sayang juga kan, 5 hari bisa dapet semuanya di situ kayak gitu. Itu boleh dong diceritain 4 hari tuh kegiatannya ngapain aja sih? Jadi kita tuh di hari pertama itu kita ke lalu lintas udara, prodi lalu lintas udara di PPI. Itu Jadi ngapain aja? kita tuh kayak dijelasin gitu sama orang sananya, orang PPI-nya terkait dari navigasi penerbangan ya, navigasi penerbangan kayak alur pesawat itu tuh gimana sih kalau misalkan mau take off ataupun landing, terus juga mekanismenya ya. Betul. Terkait dari lalu lintas udara di ATC-nya juga. Jadi kita tuh sebenarnya ada 2 sesi dari angkatan 22 dan 21. Untuk yang dari Kalau 21 21 ini hari pertama itu kita ke prodi OBU atau Operasi Bandar Udara. Oh, itu berarti beda dulu ya hari Iya. Sama. Sama tapi di seksinya sesi. beda. sesinya beda. Nah, kalau di OBU itu kita belajar tentang operasional bandar udara, terus juga terkait dengan materi-materi dasar terkait bandar udara, KKOP, terus juga terkait dengan hierarki bandar udara segala macem. Nah, itu materinya. Terus kita juga ke simulasi namanya X-ray baggage simulation. Jadi di situ kita tahu nih kalau di bandara itu kan sebelum masuk ke security checkpoint itu kan ada yang namanya kita X-ray gitu kan yang barang dimasukin. Nah, di situ kita ngelihat bahwa kalau misalnya aviation security ini ngecek itu warna itu beda-beda gitu loh. Ada yang warna orange, ada yang warna hijau, Merah. dan juga warna apa lagi? Merah. Biru juga. Jadi setiap warna itu mengimplementasikan barang yang berbeda Betul. gitu loh.
Itu berarti di Obu tuh Iya, di benar. Obu. hari pertama. Terus Betul. apa lagi? Untuk yang di lalu lintas udara gimana? Oh, kalau lalu lintas udara sih sama. Kita mungkin lebih ke air navigation ya, terkait dengan navigasi udara. Kita jadi tahu nih bahwa di Indonesia itu ada dua namanya flag FIR namanya FIR. Jadi FIR. di Indonesia Flight itu information region. Region. Nah, itu tuh ada dua. Yang pertama itu di Jakarta. dan juga di Ujung Pandang. Ujung Pandang, Gitu. dua. Jadi dibagi nih. Misalnya yang bagian Soekarno-Hatta ini dapetnya mana? Nah, nanti kalau yang di Bali itu udah beda lagi. Betul. Itu flag information Information region region. gitu. Ih, nambah wawasan nih. Benar. Kan kalau misalkan yang tadi obunya dari 21, kalau yang di kita itu obunya ngebahas tentang kayak di terminal itu ngaruh gak sih ke apa namanya? Konsepnya, konsep terminalnya. Jadi ada yang kayak centralized sama decentralized. Jadi ada yang public sama passenger areanya digabung, ada yang dipisah gitu. Jadi kayak ngaruh juga ke kita yang mahasiswa teknik dirgantara terkait dari konsep perencanaannya gitu. Bisa juga ke situ sih. Itu aku juga belajar lagi yang desentralized Iya. juga, Ya yang semester 1 MTU juga. Gitu. Terus lanjut masih itu hari pertama ngunjungin satu prodi doang. atau- Benar. Benar. Jadi hari pertama itu lalu lintas udara karena kan kita setengah harinya datang ke sana. Oh iya, perjalanan ya? Iya benar, dari pagi sampai siang itu kita perjalanan ke PPI-nya. Nah, setengahnya itu dari siang sampai sore baru kita materi. Nanti baru di malamnya kita acara bebas Iya. udah selesai. Makan malam. Bener. Istirahat. Baru tidur ya. Bener Iya. ya. Terus hari selanjutnya berarti hari kedua ya? Iya. Hari kedua apain tuh? Ke prodi Hari kedua kita itu ke PK ya. Mm-mm. apa? PK tuh apa? PK. Pemadam kebakaran. Jadi bahasa Inggrisnya itu ARFF, Airport Rescue and Firefighting gitu. Jadi ya terkait dengan P3. Rescue ya. pemadam kebakaran di bandara gitu. Keselamatan lah ya. Ya, keselamatan. Dan juga kita belajar terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan juga kita juga dikenalin terkait dengan pertolongan pada pendaratan darurat di air gitu. Ini yang di ini enggak sih yang story-nya yang apa sih ada kolamnya gitu? Kolam- Iya, kolam air gitu ya? Iya, betul. Itu dalamnya berapa sih, Kak? Berapa ya? Sekitar 5 meter. 5 meteran kalau nggak salah. Lumayan itu. Itu di situ Kalau kelelep langsung itu hilang. dijelasin apa aja tuh? Iya, iya. Kalau misalkan yang di PK kemarin tuh kita sebenarnya kan kita dibagi kelompok gitu ya, ada 4 kelompok. Nah, kebetulan saya sama Bang Bagas ini satu kelompok. Jadi angkatan 21 sama 22 bisa digabung. Iya Bisa, digabung. bisa. Kita kayak berhitung gitu konsepnya. Nah tapi untuk yang di PK itu kan pemadam kebakaran itu kita bareng. Terus juga untuk yang di penyelamatan di air itu kita nggak bareng, cuman Bang Bagas. Oh. Nah iya. Jadi karena enggak ya? Enggak. Jadi kalau misalkan yang di PK itu kayak diajarin cara kita tuh pakai foam tender buat apa namanya? buat Memadamkan si pesawat ini, Iya. badan pesawatnya kayak titik-titik mana aja sih yang harus kita padamin, ya buat si passengernya ini selamat gitu keluar dari pesawat. Terus juga ada juga ya keselamatan yang P3 gitu. Iya, P3. Jadi terkait dengan gimana sih cara melakukan penyelamatan ketika ada kecelakaan gitu kan. Penyelamatan pertama darurat gitu lah ya, pertolongan darurat gitu. Itu juga diajarin. Juga tadi ke PK juga kita jadi nyobain foam tender gitu loh. Foam tender, cara ngebuka nozzle, ngatur valve, itu jadi kita tahu tuh. Habis itu kita langsung ke ngarahin ke pesawatnya. Itu bener-bener kayak nyobain semua ya? Iya. Oh, seru banget. Terus juga ada yang nyobain pakai Main air. baju khususnya mereka itu. Oh. Pakai dari APD ya. APD. Ya APD-nya pemadam kebakaran gitulah yang gede banget dan juga tebel banget. Itu kan buat tahan api kan, pastinya berat dan juga panas ya kalau pengap iya. gitu. Tapi kakak nyobain nggak? Kebetulan kalau saya sih enggak ya, enggak kebagian Enggak. gitu. Apa sih momen yang paling berkesan di sesi ini nih yang pemadam itu? Kalau dari saya ya PK. sebenarnya yang berkesan itu karena tiba-tiba habis dari PK itu kaki saya agak luka ya. Agak luka. Nah, jadi setelah dari luka itu dijadiin model buat P3. Oh, langsung jadi Iya. model. Kayak ini nih akibatnya kalau misalkan nggak safety gitu kan. Terus habis itu
sebenarnya yang berkesan itu karena kita itu baru pertama kali kan ngerasain mencoba untuk memadamkan gitu. Walaupun pada saat itu situasinya hujan, nggak ada yang kita padamin, tapi kayak si simulasinya aja lah, gimana cara kita buat madamin itu api yang ada di pesawat. Terus juga kalau dari Bang Bagas gimana Bang? Itu sih pas ya pemadaman api itu yang pakai nozzle itu kan hujan, terus juga airnya kan gede banget kan, buat apa semprotannya itu juga kayak wah ada angin kenceng banget, gimana sih cara ngarahinnya Susah gitu. ya karena ada angin ya? Iya lumayan gitu ya. Jadi kayak ngelawan angin juga. Jadi ya gitu, terus juga basah-basahan lah akhirnya. Iya. Hujan juga karena basahnya karena hujan sama kena Air cipratan itu. angin. Iya benar. Terus kayak kita cuman ngarahin doang, tapi ada yang dari pihak sananya buat ngendarain si foam tender ini sih. Itu Kalau tapi yang nyobain ramean apa gimana sih? Iya ganti-gantian gitu. ganti-gantian. Jadi naik ke atas. Kalau yang di itu gimana Bang? Apa? Berenang. Oh ya berenang tuh kayaknya seru deh. Kalau berenang sebenarnya sih itu kayak prosedur seperti kecelakaan pada pendaratan di air ya. Jadi kalau misalnya di aktualnya sih kayak ada nih pramugari nanti yang ngarahin nih buat gimana sih supaya efektivitas waktu itu kan penting banget nih pas penyelamatan itu. Terus juga pakai pelampungnya. Terus habis itu gimana sih habis dari penyelamatan itu turun ke air itu seperti apa supaya tidak meminimalisir korban jiwa gitu lah. Seperti itu. Jadi yang penting pelampung sih. Iya pelampung ya. Kalau nggak ada pelampung gimana? Nah, Udah hilang gitu. Makanya pas kalau naik pesawat kan dikasih tahu kan sebelum itu ada safety briefingnya kan pelampungnya di mana. Nanti kalau misalnya pelampungnya itu cara makainya diapain. Nah itu tuh kayak gitu ntar aktualnya pas pendaratan. Nah kayak gitu tuh di air. Selanjutnya ke mana lagi tuh? Habis dari prodi apa tadi? PK ya? PK. Iya PK. Tapi lupa tadi sebelumnya kita tuh dari angkatan aku tuh ada kayak marshalling gitu, yang nyobain ini. Ya parkir pesawat gitu lah pokoknya. Jadi kayak amannya gimana sih, step-stepnya apa aja sih, kenapa perlu marshalling gitu-gitu. Pokoknya kayak simulasi juga lah, pakai apa lighting gitu. Pokoknya seru sih. Sama ada juga yang ini. Oh di X-ray. Oh iya beda sih. Kita udah X-ray ya tadi udah. Udah. Simulation. Tapi yang marshalling kakak nyoba nggak? Aku nggak nyoba. Tapi karena seru kayaknya ya. Seru. Kayak misalkan ada salah satu mahasiswa yang nyobain, dia karena asal-asalan pas di simulatornya itu di screennya itu jadi kebakar pesawatnya. Seru banget. Ya kayak disengajain gitu, nggak ngerti deh. Kirain emang nggak ngerti gitu. Ngerti tapi disengajain aja biar kayak seru. Iya, beda aja biar Terus beda. pengen tahu kalau misalkan apa sih namanya gagal gimana? Iya benar. Jadi ada contohnya ya. Terus lanjut ke prodi apa lagi abis Nah hari ketiga. Oh hari ketiga langsung. Iya. Berarti hari kedua cuma 2 prodi dong ya? Iya, jadi kita kayak dibagi sebenarnya hari pertama itu kita materi, di hari pertama hari kedua pagi itu kita materi, selanjutnya baru yang ke PK itu semuanya ya. Lanjut ke hari ketiga kita ke ini paling seru sih hari ketiga sih. Boleh ceritain Hari dong. ketiga dari Bang Bagas dulu deh. Oh ini sama berarti ya hari ketiga digabung? Hari ketiga kita di Pagi tuh prodi bener. Nah, kalau dari ini ada iya. sectionnya dibedain nih. Kalau 21 sama 22. Kalau 21 itu kita ke prodi TPU atau Teknik Pesawat Udara. Jadi ke hanggar. Jadi di hanggar TPU ini kita bisa ngeliat nih ada pesawat fixed wing sama rotary. Ya rotary itu ya macam helikopter gitu. Jadi kita bisa ngeliat nih pesawat-pesawat yang dipakai taruna-taruni untuk praktek bongkar pasang. Selain itu juga kita masuk ke materi kalau materi sih general ya, kita dikenalin maintenance-nya juga, regulasi di ICAO itu masuk ke berapa, terus di CASR itu CASR berapa, part berapa. Jadi lebih ke materi aja. Terus juga kita ngelihat mesin-mesinnya gitu loh, kayak juga instrumen-instrumen terkait di pesawat itu ada apa aja. Itu dijelasin sama pihak sana ya? Iya, sama pihak PPI-nya gitu. Kalau yang di 22 itu kemarin kita ke prodi penerbang. Iya kan, jadi kayak dijelasin lah di PPI ini ada pesawat apa aja yang dibuat untuk pembelajaran gitu. Jadi kayak
ada yang multi engine, ada yang single engine gitu. Terus juga kita dijelasin tentang grade-grade di sana tuh untuk prodi penerbang tuh ada apa aja. Jadi kayak ada junior, ada media kalau nggak salah tuh ada yang senior. Nah, terus juga itu yang seru nih. Kita tuh ada kayak kuis gitu kemarin, diadain kuis. Kuis itu pas kapan tuh? Kuis di penerbang. Oh, penerbang. Nah, tapi untuk kuisnya itu awalnya nggak dikasih tahu kita hadiahnya apa. Jadi kita pakai Kahoot gitu kan. Pakai Kahoot, nanti yang diambil tuh Itu 2 terbaik. yang ini ya, yang apa sih yang lagi viral di TikTok ya? Ya, yang kayak gitu yang nanti ada jawaban apa iya, gitu. iya, benar. benar. Terus pakai Kahoot kan, diambil 2 terbaik. 2 terbaik segala macamnya udah gitu-gitu, ada kayak ada 10 soal kalau nggak salah tuh. Nah, yang 2 terbaik itu ternyata di akhir diajak terbang naik pesawat langsung sama si mahasiswa sama si taruna penerbangnya gitu. Jadi untungnya alhamdulillah saya termasuk di 2 itu. itu dalam kondisi kaki terluka ya? Betul. Saya sorenya kemarin terluka gitu, kaki udah pincang jalannya, besoknya langsung terbang. Tapi seru ya, untung dapat momen itunya. Iya benar, dapat momen sakitnya juga dapat juga. Kita terbang itu kira-kira di jam 12 itu siang, panas banget itu. Panas banget. Dalam juga panas ya? Betul, kita habis dijelasin semuanya, keluar. Jadi yang ada 2 orang itu dari saya, terus ada juga namanya Yasir, itu ikut untuk terbang. Tapi sisanya itu ikut simulator pesawat, ya kan. Pesawat biasa sih kayaknya, kayak komersil B737 kayaknya gitu. Terus habis itu kita terbang di ketinggian 1000 feet. Nah, itu di situ karena itu rendah dan posisinya itu pun panas, jadi kayak thermalnya itu bikin turbulensinya tuh Parah. iya, berat banget. Jadi kayak goyang banget di dalam situ. Tapi untuk yang saya sebagai excited dan Nora ini seru banget emang. Biasa aja ya? Iya. Makin seru. Tapi takut gak sih? Jujur kalau takut sih enggak sih, karena udah ketiban sama rasa excited ini. Excited. Tambah sakit kaki lagi. Iya. Nggak kerasa justru. Nggak kerasa. Udah nggak kerasa Udah lupa itu. ya sama sakitnya ya. Udah lupa. Saking excitednya. Iya, kayak jadi dari sayanya penumpang, ada satu kaptennya namanya Kapten Yoga, dan juga ada satu lagi dari taruna penerbangnya. Jadi kayak 3 untuk di satu pesawat. Oh, 3 orang. Ada 2 pesawat gitu, kayak kita muter di daerah kalau nggak salah tuh Balaraja atau Tiga Raksa gitu, muter baru habis itu landing lagi gitu. Kayak bisa juga sambil ngedengar kayak komunikasinya sama TC gitu. Nah, yang simulator juga ternyata enak banget, bisa Simulator berapa orang tuh yang ikut? kurang lebih sih ada di 15 orang. 15 orang kan. Jadi kayak tahulah gimana sih prosedur pas kita mau take off, mau landing gitu gimana. Diajarin juga sama orang-orang tarunanya. Kayak seru banget gak sih? Berarti dipisah ya, yang Karaina sama yang simulator itu dipisah? Bisa. Jadi kayak selagi kita terbang, nah yang Ya, simulator mereka dijelasin. iya benar. Oh. Jadi kayak ada 2 sesi juga di situ sih. Baru setelahnya kita balik ke mes. Kita makan siang. Baru habis itu kita ke Bandar Udara Budi Harto. Itu masih hari ketiga. Jadi dari pagi sampai siang itu kita di prodi penerbang, yang tadi prodi penerbang di angkatan saya, dan ke TPU tadi angkatan 21. Baru siangnya itu kita ke Budi Harto, Bandar Udara Budi Harto. Bandara Budi Harto. Iya. Itu di Gitu. situ ngapain aja sih? Kita ini ya airside. Ke airside-nya. Dijelasin materi gitu. Ya, dijelasin terkait dengan AMC atau Apron Movement Control. Jadi di situ petugasnya ngejelasin terkait dengan AMC itu ngapain aja sih kerjanya, pergerakan pesawatnya itu biasanya kalau ada pergerakan pesawat itu dicatat gitu. Terus juga pokoknya yang bertanggung jawab terkait dengan pergerakan pesawat di apron itu seperti apa. Terus juga di situ banyak pesawat-pesawatnya ya. Kayak hanggarnya gitu sih di sebelah si Budi Harto ini. Ada hanggar gitu. Terus juga ya generalnya dikenalin dengan dimensi apronnya berapa, terus panjang runway-nya berapa, perkerasannya itu pakai PCN atau PCN berapa, fleksibel atau rigid. Itu juga ternyata
di Indonesia cuma ada 2 bandara doang yang pakai cross runway. Nah, ini salah satunya di situ. Budiarto gitu. Jadi kayak sebenarnya si Budiarto ini runway-nya itu baru ada perpanjangan runway dari 1.800 menjadi 2.000 meter panjangnya. Jadi ada perpanjangan untuk katanya sih nanti mau ada untuk pesawat komersil yang bisa mendarat di situ. Karena sekarang kan hanya pesawat latih ya. Pesawat latih untuk taruna-tarunanya. Terus juga kita ada kalau misalkan di bandara itu implementasi dari AFSEC sih. Iya. Ya kan? AFSEC itu ngapain, terus apa aja prosedur untuk cek badan gitu. Cek badan. Sama dikasih apa ya? Teknik bangunan landasan itu yang iya sih tadi pengenalan perkerasan. itu ya. Gitu. Perkerasannya pakai apa gitu sih. Itu berarti ke Budiarto habis itu balik lagi. Setelah dari Budiarto Kita balik ke mes masing-masing. Jadi seluruh acara itu kita selesai di jam 4. 4 sore. Jam 4 paling lama sih jam 5 ya. Iya. Terus habis itu di hari esoknya kita ke Balai Kalibrasi. yaitu Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Itu di situ ngapain, Kak? Bang Dua saja. Oh iya, jadi yang namanya kalibrasi itu jadi kayak menyesuaikan dengan standar gitu ya. Jadi penerbangan itu kan pasti ada instrumen-instrumen untuk membantu pesawat itu landing. Pokoknya selama penerbangan itu pasti ada instrumen-instrumen. Nah itu ada tuh VOR, PAPI, ILS. ILS itu tuh yang membantu pesawat untuk terbang mendarat. Nah itu di setiap bandar udara itu perlu yang ada namanya kalibrasi, baik itu untuk bandar udara baru ataupun bandar udara yang sudah beroperasi. Jadi gunanya buat apa sih? Yang pertama itu pastinya untuk menyesuaikan standar, karena itu penting banget buat keselamatan penerbangan ya. Kalau misalnya dari situnya aja nggak standar, gimana penerbangannya gitu kan. Nah itu juga kita diajarin di situ. Terus juga terkait bandar udara yang sudah beroperasional itu kalibrasinya itu berapa waktu sekali tuh, kayak misalnya 3 bulan, 6 bulan, ada juga yang sampai 2 tahun sekali baru dikalibrasi. Terus juga ada kayak ini case yang sempet viral tuh di Bandara Soekarno ada pesawat yang muter-muter di situ. Nah itu ternyata itu untuk kalibrasi itu gitu. Terus juga karena mungkin itu dari kalibrasi itu menggunakan pesawat juga, jadi si Balai Besar Kalibrasi ini juga ada charter pesawat gitu buat yang misalkan swasta ya, pribadi gitulah. Oh, charter gitu. Juga dikasih tahu kayak peralatan untuk kalibrasi apa aja sih. Terus juga ternyata, dan juga kalibrasi ini salah satu-satunya di Indonesia tuh yang ada di Curug ini, tapi mereka kayak mobile gitu untuk terbang kemana untuk mengkalibrasi bandara-bandara mana gitu. Itu berarti full materi ya? Full materi, sama kita ke hanggar juga. Iya, hanggar dikalibrasi. Hanggar D. Hanggar D, iya betul. D. Hanggar D. Bisa ngeliat ada pesawat, ada 3 pesawat itu ya? Iya. Ada yang 3 rotary pesawat, juga. Ada yang rotary juga. Nah, kebetulan pas tuh roterinya lagi di maintenance ya. Oh, sambil ngeliatin dong. Sambil diliatin. Ada juga anak PKL dari SMK itu. Lagi maintenance gitu. Juga kebetulan juga di situ pesawatnya lagi di hanggar ya untuk pesawat kalibrasi ini gitu. Sama ya kan karena dekat runway ada pesawat take off landing. Itu apa namanya? Pesawat latih ya. Pesawat latih. Pada latihan jadi kita bisa ngeliat tuh sekalian. Gitu sih. Itu berarti penutup ini ya, penutup kegiatan hari itu ya. Betul. Kita terakhir di situ baru di sorenya. Aduh seru banget ini. Sorenya itu kita ada kayak ramah tamah sama si taruna-taruni di PPI. Jadi kayak ada di gedung serbagunanya kita ada acara untuk kumpul. Nah, kenalan juga sama si taruna-taruni. Gitu kayak diperkenalkan lah. Ramah tamah kita kenalan, ini dari prodi apa, terus juga ya organisasi di sana tuh apa aja sih. Terus juga kayak di PPI ini masuknya gimana gitu kan. Terus juga sama sekalian terakhir ada kuis ya? Kuis juga. Kuis sama taruna-taruni itu. Kuis. Jadi kita dikasih kuis kan. Pertama itu kayak intermezzo terkait dengan PPI, kayak sejarahnya segala macem. Sebenarnya itu kuis itu kayak nge-remind kita sih selama 4 hari itu ada prodi apa aja, secara nggak langsung kan kita belajar tuh. Nah itu kuisnya itu
kayak terkait dengan PPI gitu sih. Jadi ditanya-tanyain. Materi-materinya juga. Boleh. Ini mana sedotannya ya, tolong ya. Kita kayak full materi begini. Lebih ini ya. Awas Bang, ya. bang, bang. Sedotan, bang. Enggak ada sedotannya ya? Jatuh, guys. Waduh, di bawah ternyata. Enggak deh, salah. Oh, salah. Bukan. Ya udah, apa? Jadi ya itu terkait kuisnya itu Kahoot juga pakai Kahoot. Jadi pertanyaan terkait dengan sejarah, prodi apa aja, masuk ke PPI itu pakai jalur apa. Terus juga pokoknya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan gitu deh. 20 orang yang ini Iya. ya paling cepat yang Benar. yang Jadi bisa. kan ada kayak kodenya gitu ya. Nah, jadi kita tuh satu yang ikut kunjungan itu ada 50. 50. Nah, yang di kode itu yang bisa 20 tercepat itu bisa ikut Kahoot itu, dapat kuis, Terus ikut. kalau udah menang dapat apa tuh? Nah, yang menang itu ada 3, diambil 3 terbaik, ya kan? Yang pertama itu dari 21, kedua itu dari 21, yang ketiga baru dari 2022 yang menang ya. 2022, iya. Jadi gitu ada teman-teman kita yang menang dan itu dapat lanyard Oh, lanyard PPI. PPI eksklusif. Sama Kece. ya itu dapat lanyard. Minum ya. Boleh. Dapat lanyard. Jadi eksklusif banget sih karena kan lanyardnya nggak dijual secara umum dan Iya. juga nggak semua dapat gitu ya. Jadi ya enak banget sih. Itu lanyard dipakai buat apa sih? Di ini kayak buat naruh RFID gitu. Ah, Bisa kan kelihatan PPI Curug, gila sih. iya. Keren. Abis kunjungan nih dari PPI gitu. Udah abis itu selesai, kita malamnya ada kayak malam yang paling mellow. Makrab. Bukan dong. Apa tuh? Kayak kesan-pesan kita Sama ini. bener kunjungan sama sih. kunjungan. Itu berarti sama siapa aja tuh malamnya? Nah, malamnya itu kita di iniin sama di Di Mes Mes Alpha sama Pak Wahyudono yang pencetus kunjungan ini ngebantuin kita. Beliau itu juga dosen di sana, nginep di sana, tinggal di sana karena beliau juga mobile gitu. Ngajar di sana. Ngajar di sana juga nggak? Ngajar di sana, ngajar di sini. Kayak privilege lah orang dalam kita di sana tuh. Kita kayak gimana sih kesan pesannya selama di sana, baik gak? Sambil ngumpul makan sambil makan gitu bikin lingkaran jadi seru satu-satu cerita. Apa yang mellow? Melo karena mungkin ini ya, karena dari aku juga panitia itu kayak cuman sebulan buat Gerbak-gerbuk. sebulan gedebak-gedebuk. Ya benar sih, sebulan gedebak-gedebuk kayak ini awalnya cuman kayak omongan doang. Wacana ya? Iya, wacana. Kita mau ngadain kunjungan nih, awalnya tuh cuma 3 hari. 3 hari. Cepet banget ya? Bener, 3 hari. Dan juga ternyata setelah visit pertama kali itu buat survei diajuin untuk jadi 5 hari. Gitu. Kita kayak sebulan itu tanpa ada pencerahan kayak visi mau ngapain nggak ngerti kan. Gitu. Kayak ya udah kunjungan diarahin sama prodi, tapi ternyata kita sendiri yang bantu untuk reach mereka. Kita juga yang arrange kegiatannya sama orang sana. Kayak terus juga kita harus komunikasi sama mahasiswanya, sama prodi, sama orang sananya. Pokoknya di situ tuh kayak unplanned gitu lah pokoknya. Kayak kita bingung mau ngapain sebenarnya, tapi ya udahlah, ayo gas aja. Tapi itu keren banget sih acaranya sih. Bener-bener 5 hari. 5 hari 4 ini ya? 4 5 malam. hari 4 Malam. malam. Betul. Jadi kita bingung sebenarnya, tapi alhamdulillah semuanya mendukung dan juga sukses ya. Sukses, kita dapat ilmunya kok. Banyak ya manfaatnya ya. Itu dari kunjungan industri itu menurut kalian relevan gak sih sama matkul yang di ITL nih? Pastinya relevan sih, relevan karena ya emang basicnya buat Queen ini untuk mengimplementasikan apa yang kita pelajari gitu kan. Yang kayak tadi contohnya di X-ray baggage simulation, di sini tuh ada matkul dangerous good. Nah, di situ tuh kita tahu barang-barang apa aja yang nggak boleh masuk ke penerbangan itu apa aja. Terus juga tadi ada di prodi LLU atau lalu lintas udara. Ya, itu kita juga di sini ada namanya prodi navigasi penerbangan. Jadi kita tahu. Terus juga ada yang di OBU, ya, operasi bandar udara.
Jadi kita dari operasi itu kita bisa tahu. Untuk yang di sininya teorinya itu di mata kuliah perencanaan bandar udara. Terus juga ada di sana kan ada prodi PK, kita datang ke prodi PK. Iya. Nah, di sini juga ada mata kuliah PKPPK. Ya, betul. Gitu. Jadi kayak di sini kita belajar teorinya, Di sana prakteknya. Prakteknya, Jadi kayak gitu. wah, itulah Di sebuah enak banget ya diimplementasiin tuh. Iya. bener. Kayak ternyata gue masih inget teori ini ya. Wah, ini yang gue pelajari Iya. kemarin nih gitu. Jadi nggak hanya ngawang-ngawang doang kan, ini apa sih sampai situ wah ternyata ini form tender gini cara ngeliat langsung terus simulasiinnya gitu. Kayak apa yang kita pelajarin ternyata ini. Oh, ini gitu. Oh. Tapi dari 4 hari kunjungan itu mana sih yang paling berkesan gitu? Aduh, Bang Bagas duluan deh. Waduh, Kalau berkesan dari- sebenarnya kalau dari 4 hari karena 4 hari ya. Sebenarnya semuanya berkesan sih. Cuman kalau ditanya yang paling berkesan kemananya gitu ya. Iya, kemana ya tuh? Tempat kunjungan mana tuh? Kalau dari saya sih ke PK tadi sih. Oh, PK yang itu ya. Nyemprot. Yang nyemprot terus berenang terus juga ada penyelamatan Emang kayaknya seru banget deh. darurat. Iya karena Iri dikit. Mau ikut gak? Tapi tahun depan ya. Iya, tahun depan. depan ya itulah ke PK kita bisa bareng-bareng ngerasain pakai nozzle, ngatur valve juga terus nyemprotin. Tuh sebenarnya kalau ada apinya lebih seru lagi. Iya, tuh. benar sih. Karena emang Hujan. ada titik apinya. Karena Titik hujan. targetnya ada itu Iya. harusnya. Sayang banget ya, Bu. Iya, cuman ya kita dapat juga lah ininya lah. Megang aja udah. Iya, sampai kayak tuh ini kayak tambahan dikit ya. Boleh. Dari orang PPI-nya tuh nanya, mungkin karena ngelihat kita bukan taruna sana, mereka bingung ini pada mau ikut main hujan-hujanan nggak? Oh, Sampai iya. nanya gitu, sampai kayak khawatir gitu kan, mungkin kita nggak mau main hujan-hujanan. Tapi ternyata mahasiswa kita, Excited nggak banget. Pak, ayo Pak, Gas. biar ngerasain Oh, Pak. jadi hujan-hujanan. Jadi Iya. hujan-hujanan juga. Aduh, kayak seru banget. Untuk dari saya ya, yang paling berkesan itu sebenarnya yang terbang itu sih. Oh ya, karena beneran nyobain. Iya. Naikin. Aduh, kayak kapan lagi dapat pengalaman kayak gini terbang kan. Terus juga bisa kenalan sama si kaptennya, bisa kenal orang banyak juga di sana kan. Betul. Dari PK-nya juga bisa nyobain penyelamatan gitu, rescue. Aduh, pokoknya yang menurut saya paling berkesan ya itu sih. Iya, benar. 2 itu. Saya bener-bener pada nyobain kan. Iya baru nyobain. Kapan lagi di mana lagi kan mau nyobain? Masa pas lagi ada kebakaran di bandara kita ujuk-ujuk itu kan? Iya. Ini gue ini nih, gue Iya. sempat. Aduh, bakaran. Ya udah gue juga aja. Nggak lucu. Tiba-tiba datang. Manfaat apa aja sih yang kalian dapat nih selama kunjungan industri ini? Ya, kita jadi lebih tahu implementasinya sih, prakteknya kita bisa ngerasain lebih Di lapangan ya. ya di Lapangan. lapangannya kayak gimana dari teorinya yang di sini. Terus juga kita bisa tahu kehidupan di sana tuh gimana sih di asrama si taruna-tarunanya ini. Terus juga mungkin lebih kayak ke kekeluargaan kita Iya keluarganya juga terbangun. dapet. Karena bareng-bareng kan 4 hari. Iya. Nginep di mes bareng, terus juga makan bareng. Bener. Terus juga kayak ayo bangun ini mau Itu berangkat. salah satunya gue Nah, itu tuh. bangun. Oh, itu bangun-bangunin. Iya. Alarm kan berjalan. kan kayak gini, kayak kita harus stick to the rundown Iya. kan kayak Betul. Jangan sampai ngaret pokoknya. bener Iya. karena soalnya dari si PPI ini udah nungguin kan di prodi mereka masing-masing kayak kita jam segini harus berangkat ya 10 menit harusnya bisa udah datang gitu, kayak bangun ketok-ketokin tuh mereka kayak setelah lakuin kayak gue kangen deh dibangunin sama Raina, Iya. diketok-ketok sama Raina. Oh jadi begini Alarm berjalan. alarm makan bareng-bareng terus kita tapi jangan salah kita tuh di sana pulang jam 4 itu malamnya kita bisa buat kayak nyobain ya ke kafe di sana juga. Oh, jadi ada juga kayak- kafe kayak misal kafe terus juga kita Bang Bagas kalau nggak salah ke ini ya. Iya, kita dikenalin ke baraknya. Kalau kita kan di mes kan, kalau taruna itu di baraknya mereka itu yang barak putri, yang putra di barak putra. Jadi kita tahu nih kehidupan mereka itu seperti apa, lingkungan itu mereka seperti apa. Dikenalinnya sama ini ya, sama anak-anak sana ya. Oh, sama anak-anak sama Wakil direktur. Iya. Oh, langsung. Sama juga ada ini kalau bahasanya apa ya? Kayak yang Korek. instruktur atau
pendamping gitu lah, pembimbing gitu. Jadi kita dikenalin tuh Barak Putra itu seperti apa. Kalau saya kan Putra pasti ke Barak Putra, kayak yang Putri ke Putri. Jadi kita bisa ngeliat ini ada yang lagi belajar, ada yang baru Itu sore-sore tuh belajar. sore malam, sore ke malam itu mereka ada yang habis terbang juga, masih pakai baju seragam terbang mereka, terus juga ada yang lagi tidur juga istirahat. Jadi ya udah, jadi kita tahu aja kegiatan mereka. Jadi mereka benar-benar kayak teratur banget, disiplin banget, produktif, disiplin gitu. Mereka disiplin, jadi kayak misalkan kita ada yang malam-malam keluar, bukan malam-malam keluar maksudnya yang bandel ya, tapi kayak mencoba untuk ngeliat lah, kayak mumpung di situ kan, ya, mumpung di situ. Jadi kita kan jalan kan kayak biasa ya, jalan berantakan gitu, langsung didatengin kayak sama si wakil direkturnya, ditanyain ini dari Trisakti ya, pantesan kelihatan soalnya amburadul berantakan jalannya. Tapi dari situ ya kita belajar. Oh ternyata emang harus rapi gitu ya, mereka jalan kan teratur. Juga safety juga, keselamatan. Betul. Jadi karena harus tabrak gitu dari belakang. Dari jalan gede kan. Iya. Dari berapa kunjungan tadi? 3 kunjungan ya, tempat kunjungan. Iya, 3 tempat. Ya. Ada 4 hari. Itu kalau dikasih kesempatan lagi nih, kalian mau kunjungin kemana? Prodi apa? Prodinya ya. Kalau saya sendiri sih mau ke teknik bangunan dan landasan. Tapi itu masuk salah satu kunjungan itu nggak sih? Nah kebetulan kemarin belum ya. Belum. Karena dari sananya itu udah di arrange rundownnya. Tapi untuk teknik bangunan landasan ini ada labnya sendiri dan kita belum bisa masuk karena itu tuh apa ya? Lagi ada kayak lagi ada kunjungan juga, mungkin ada lagi pembelajaran si Taruna ini kan. Jadi kita cuma dijelasin pas di Bandara Udara Budi Harto, kayak dijelasin kayak perkerasannya apa sih, ini PCN berapa, runway berapa gitu. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan mau ke situ sih, jadi supaya lebih tahu lagi nih. Next sendiri. Aduh, gimana masuknya nih kalau sendiri? Orang mana nih? Waduh. Iya, gak dapet ininya. RM apa? Gak dapet lanyardnya ya? Nggak dapet. Ya. Oh iya, ini agak mundur lagi sih jatuhnya. Kita masuk ke bandara itu dikasih ini pas bandara. Pas bandara visitor gitu. Kalau misalkan balik lagi, tadi mau kemana sih? Misalkan next kunjungan, kayaknya lebih baik ya benar di teknik bangunan landasan itu karena lebih mengacu dan relate ke prodi kita sendiri. Ya benar. Juga mungkin untuk di kunjungan selanjutnya dari angkatan kita bisa ke tempat lain sih, jangan di kunjungan di PPI lagi karena kita kan udah di situ. Tapi untuk misalkan next angkatan ya ke situ, tapi emang difokusin ke teknik bangunan landasan. Tapi ini in case for your information aja, ini angkatan 2021 udah kunjungan kedua. Nah di angkatan 2022 ini baru 1 kali, baru pertama kali. Berarti yang waktu tahun kemarin? Tahun kemarin ini tahun kemarin maksudnya 2020. Iya. 2020 itu mereka cuman ke ini deh, jas apa logistik kalau yang saya ke logistik tuh iya benar ya, ke jas itu ke iya benar sih. Soekarno Hatta. Itu di situ belajar terkait dengan ini sih, logistik itu seperti apa sebelum masuk pesawat sama lebih ke logistiknya ya berarti ya? Iya, kita ke bagian itu sih Pak, kalau angkatan 21 yang kunjungan pertama. Gitu. Kalau 2020 kayaknya sempat ke Balai Teknik Penerbangan. Iya benar-benar. Itu. BLP ya? Badan Teknik Penerbangan. BTP. Iya benar. Berarti first time buat Kak Raina. Benar. Itu ya first time berkesan banget sih. 4 hari lagi ya? Benar. Untungnya juga pada mau juga kan, kayak ayo nggak apa-apa ayo. Pada mau ya, maksudnya bisa diajak kerjasama gitu. Iya. Solid. Karena mereka juga pengen tahu sih. Pertama juga rootsnya itu harus pengen tahu dulu, baru punya semangat buat ikut gitu. Iya betul. Dan harus ada penggeraknya ya. Kak Raina contohnya. Nih, Raina ini emang penggerak di angkatannya banget. Enggak, bukan saya sendiri kan, ada yang ada lain, panitianya. Iya. Ada banyak kok. Emang yang ngebantu menyukseskan ini.
Oke, terakhir kali ya, kesan-pesan dong tentang kunjungan industri ini nih. Dari 2021 dah. Pesan dan pesannya yang paling utama mau bilang terima kasih banyak untuk panitia yang sudah menyiapkan sedemikian rupa, yang tadinya bilang sebulan tuh kan ya, sebulan bisa diimplementasikan sampai lancar. Juga buat Pak Wahyu, Pak Tevi, dan juga Pak Anis yang udah jadi pendamping kita, serta untuk rekan-rekan dari PPI Curugnya juga yang sudah menyediakan tempat, dan juga kegiatan yang sudah sedemikian rupa kita bisa ikutin. Ya pokoknya terima kasih banyak, sangat excited sekali dengan adanya kunjungan industri ini, yang kita bisa mengenal lebih jauh terkait dengan bandar udara, penerbangan, yang sekaligus kita bisa mengimplementasi ini kayak gimana sih ternyata teori-teori yang ada di ITL ini, yang ada di kelas ini kita bisa lihat langsung gitu loh simulasinya di PPI gitu, dan juga di Bandara Budiarto serta di Balai Besar Kalibrasi itu. Jadi ya seru banget, kita juga bisa tahu lingkungan mereka seperti apa. Jadi ada culture exchange gitu ya. Jadi ternyata budaya di sini sama di sana itu seperti apa. Jadi kita bisa lebih tahu aja gitu. Sama ya pokoknya terima kasih buat semuanya, sangat-sangat seru sekali. Terutama buat saya kan udah semester 7 nih. Oh iya. Tahun depan ini mau PKL. Jadi di situ juga secara nggak langsung membuka pikiran kita. Sama juga ada peluang bisa PKL di Budiarto juga. Jadi ya ada peluang dan juga membuka pikiran mau apa sih yang diambil nanti buat bahan skripsi seperti itu. Jadi ya cukup menyenangkan dan juga sangat bermanfaat. Kayaknya kayak udah semuanya diucapkan sama Bang Bagas pasti ini sih ya. Ada sih kalau dari Rena pasti. Kalau dari saya sih paling kayak terima kasih buat semuanya yang udah teman-teman juga yang bisa untuk mau diajak kerjasama lah. Kayak misalkan kalau misalkan mereka nggak mau, kita juga bingung dari panitia nih. Kayak itu juga posisinya buat kerencanaan itu kan kita lagi UTS ya. Jadi belajar UTS ya? Terus juga kita ngubungin dari pihak merekanya itu kurang lebih sebulan itu dari visit pertama. Jadi untuk fullnya itu paling 2 minggu 3 minggu sih. Kayak alhamdulillah semuanya lancar. Terima kasih. Sesuai ekspektasi. Betul. Kita kayak terima kasih banget deh sama panitia semuanya. Ini ada juga bisa disebutin ya dari Bang Yose, Bang Kaudi, terus juga ada Alif, Randi, juga ada Elisa yang ikut jadi panitia yang menyukseskan si acara ini. Juga ada dari dosen-dosen kita juga, tadi ada Pak Tevi, Pak Wahyu, Pak Anis, juga ada dosen pendamping kita ya, Pak Muhyiddin dan Pak Denny. Jadi kita ada 2 dosen pendamping yang ikut mendampingi kita di sana. Gimana sih perjalanan ataupun rundown kita diawasin sama mereka. Iya betul. Tadi kalau misalnya di kunjungan industri ini pasti ada footage, udah disebutin belum siapanya? Footage. Iya, yang ini yang ngerekam. Yang rekam itu tuh penting banget. Oh iya. kurang ya. Sorry. Ada ini. Ini kita pokoknya di bawah ini. Ya, di bawah. Iya, ada namanya Karosma dan juga Firman. Firman ini asal kalian tahu dia untuk di sana dia juga. Kayak misalkan proyektornya rusak dia juga. Padahal orang punya PPI dia juga. Pokoknya serba bisa. Multitasking itu. Emang kalau nggak ada Firman kita nggak quit. Canda. Lebih gak ada ini ya, foto-fotonya ya. Gak ada dokumentasi. Karena emang kayak itu kan sekali seumur hidup sih bisa dibilang sih. Ya untuk saat ini ya. Kalau misalkan nggak ada dokumentasi, nggak ada Firman, kita nggak bisa untuk ngeliat-liat itu kembali. Nggak bisa buat. Tapi jangan salah guys, kita ada ini juga disuruh bikin laporan kok. Kita bukan jalan-jalan di sana. Oh jadi per orang nih bikin laporan? Per kelompok. Per kelompok. Berarti Kak Bagus sama Kak Raina sekelompok? Bisa. Jadi kelompoknya beda angkatan. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya laporannya buat merimain kita kembali gitu loh. Sana ngapain aja. Jadi kira-kira materinya itu balik tangan kosong lah ya. Iya betul. Jadi ada yang nyantol lah di kepala gitu. Karena emang kunjungan itu kan fungsinya seperti itu, kayak ya, melengkapi apa aja yang kita dapetin. Terus juga
Satu lagi terima kasih sama orang PPI, ada namanya Mas Gema. Nah itu beliau itu yang membantu untuk arrange rundown kita juga, koordinasi nama kita mengenai penginapan kita ataupun akomodasinya juga segala macamnya. Kayak terima kasih banyak kalau misalkan gak ada teman-teman panitia ataupun dari PPI yang mendukung dan juga dosen, teman-teman semua, kita mungkin nggak sesukses itu sih, nggak So wow itu. iya, nggak berarti gitu ya. Keren banget, tepuk tangan dong. Oke, jadi setelah Kak Bagas sama Kak Raina sharing, ternyata banyak banget manfaat yang didapat dari kunjungan ini. Oh iya, sorry, satu lagi terima kasih kepada prodi kita. Iya, terima kasih. Iya, Tepuk tangan lagi. prodi kita. Lupa di-mention, maaf ya Pak Guritno, maaf. Saya bukan melupakan tapi cuma ketinggalan aja Pak. Tuh pakai inget. Iya, itu yang paling penting Pak Guritno. Persetujuan Pak Guritno. Gitu. Gitu. Dah, Oke. tepuk tangan lagi nggak? Oke, aku ucapin terima kasih banyak untuk Kak Bagas dan Kak Raina yang udah ngeluangin waktu buat podcast di sini, sharing pengalaman kunjungan industri. Thank you. Sama-sama. Terima kasih sudah bertanya-tanya juga ya. Bah, Terima banyak kasih. banget pengalamannya. Benar. Nah, buat Sobat Translog, jangan lupa untuk terus dengerin portal podcastnya Anak Transportasi dan Logistik di YouTube ITL Trisakti. Dan jangan lupa juga buat follow semua akun sosial media ITL Trisakti. Terus juga Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut terkait dengan kunjungan industri ITL, teknik dirgantara di ITL Trisakti, terus juga terkait dengan jurusannya, jangan lupa buat masuk ke Tekdir, ditunggu. Sekarang juga. Teknik Dirgantara di Daftar, ITL daftar, Trisakti. daftar. Daftar ya guys ya. Jangan Terus lupa. juga bisa lihat keseruan kita terkait dari kunjungan ini di akun Instagram kita Teknik Dirgantara _ ITL Trisakti. Gitu. Oke, Oke, thank you for watching guys. See you in the next video. Bye Bye. bye.